Baradae akan bertemu dengan Verdi Sambo saat reka adegan penembakan Brigadir J. LPSK akan lakukan ini. Ketika hari rekonstruksi itu tiba, semua berubah. Tidak lagi pakai jiwa korsa, tapi SDM. Selamatkan diri masing-masing. Kenapa? Karena semua orang yang hadir di hari rekonstruksi itu tentu punya kepentingan hukumnya masing-masing. Dan tidak ada satu orang pun di situ yang ingin jadi martir demi melindungi orang lain. Alhasil, terutama sekali para personil ya, mereka akan membangun cerita, membangun atau membangkitkan ingatan kembali tentang apa yang terjadi sesuai dengan target hukum mereka. LPSK juga sudah sampaikan bahwa sini saya pengen klarifikasi bahwa atas kejadian yang terjadi, klien kami tidak mengetahui. Jadi tidak mengetahui rencana terhadap kejadian waktu di TKP. Ini pengen kita klarifikasi aja, tapi biar publik tidak salah tangkap. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK. Salah satu hal yang paling dibanggakan oleh personil polisi itu adalah jiwa korsa, senasib sepenanggungan, kekompakan, keistimewaan, saling jaga satu sama lain. Bisa tampil dalam bentuk yang menyimpang, yaitu code of silence, kode senyap. Kesalahan yang dilakukan oleh sejawat ditutup-tutupi. Itu juga sebetulnya manifestasi dari jiwa korsa, walaupun jiwa korsa yang menyimpang. Itu dalam situasi normal, dalam situasi yang menguntungkan. Semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menanggapi soal rencana Polri untuk menggelar rekonstruksi atau reka adegan penembakan Brigadir J. Reka adegan itu rencananya akan dilakukan di tempat kejadian perkara, yaitu Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo pada Selasa 30 Agustus nanti. Dalam rekonstruksi itu, penyidik akan menghadirkan kelima tersangka, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Meski begitu, kelima tersangka itu akan tetap didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun, bagaimana nasib Baradae? Pasalnya ia mengaku bahwa dirinya ikut menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Baradae sendiri sempat menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dipertemukan oleh mantan Kadif Propam itu. Menjawab hal itu, juru bicara LPSK Ruli Novian mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perlindungan kepada Baradae. Hal itu dilakukan LPSK demi mengantisipasi ancaman yang bisa membahayakan Baradae. Terlebih saat ini dia sudah menjadi justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir J. Dia menambahkan, jika memang akan dilakukan rekon dan dihadirkan, maka yang bersangkutan tentu akan mendapatkan pengamanan dan juga pengawalan. Tentu ada teknis-teknis yang bisa dikoordinasikan dengan penyidik. Di sisi lain, kuasa hukum Baradae Rohni Talapesi juga menegaskan bahwa dirinya akan mendampingi kliennya dalam reka adegan itu. Fakta baru, Irjen Pol Verdi Sambo buat kepala bank ngompol dan polwan menjerit karena aksi Pak Koboi. Kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo masih terus menjadi perhatian publik. Sejumlah borok Irjen Pol Verdi Sambo terus dikulik. Seperti diketahui, saat ini Verdi Sambo ditahan dan dipecat dari kepolisian. Kamarudin Simanjuntak mengaku dirinya banyak mengetahui perangai Verdi Sambo saat menjabat saat masih berpangkat kombes hingga irjen. Kamarudin berani menyebut jika Verdi Sambo adalah premium dan dia adalah peminum berat alkohol, dilansir dari YouTube Refli Harun. Sangat berbeda dengan Krisnamurti, atasannya dulu yang berprestasi karena mempopulerkan jargon turn back crime. Dilansir Warta Kota, Kamarudin mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana tembak sini, bahkan sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Polri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di ruangannya, kata Kamarudin, Irjen Verdi Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Jika keadaan itu kombes, di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman. Kamarudin juga menceritakan ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Verdi Sambo, mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Kamarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Contohnya, dia katakan bahwa tanggal 11 Juli ada aliran dana dari rekening almarhum Brigadir J pada tersangka. Ternyata memang benar dan diakui Kabareskrim serta Dirtipidum. Bahkan kata Kamarudin pernah ada polwan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan meminta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Verdi Sambo. Saat itu Kamarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri mengurus kliennya. Dia sampai menjerit-jerit meminta tolong kepada Kamarudin. Kebetulan polwan ini adalah orang Jawa tapi suaminya adalah pengacara suku Batak dan rumahnya tetanggaan dengan kebun Kamarudin di Bogor.
Menurut Kamarudin, polwan itu ketakutan karena Verdi Sambo sambil mabuk-mabukan aksi koboynya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Skenario akal-akalan pengunduran diri Sambo ketahuan. Kapolri Jenderal Sigit tegas menolak sudah putusan PDTH. Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan tegas menolak surat pengunduran diri Verdi Sambo. Kapolri menyebut putusannya sudah PPDH atau pemecatan. Kapolri Jenderal Sigit dengan tegas menolak pengunduran diri Sambo karena tujuan skenario pengunduran diri ini sudah ketahuan. Kapolri menyatakan dengan tegas menolak dan tidak akan memproses surat pengunduran diri mantan Kadifropam Polri Irjen Verdi Sambo itu. Tentu ada aturannya, kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang adalah PTDH. Namun terkait banding yang diajukan Verdi Sambo, Kapolri menyebut hal itu sebagai hak Verdi Sambo. Diketahui setelah sidang KKEP yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu, Verdi Sambo mengajukan banding. Terkait banding Verdi Sambo ini, Kapolri juga tak banyak bicara. Menurutnya, berkas-berkas perkara Verdi Sambo sedang dalam proses penyelesaian di internal Polri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa pengajuan surat pengunduran diri Irjen Verdi Sambo dari Polri hanyalah demi kepentingan pribadi. Pengunduran diri ini bertujuan untuk kepentingan pribadi, khususnya soal dana pensiun pejabat Polri. Dia meminta supaya Kapolri Jenderal Sigit menolak dengan tegas surat pengunduran diri dari Sambo ini. Itu akal-akalan dia supaya tetap jadi anggota polisi dan supaya tetap mendapatkan hak-hak pensiun, kata Kamarudin. Di mana pengacara keluarga Brigadir J ini pun mengingatkan kepada Komisi Kode Etik Polri untuk mengajukan upaya banding yang diajukan oleh Sambo. Tetapi saya ingatkan kepada Komisi Kode Etik supaya menghiraukan. Demikian kata Kamarudin Simanjuntak. Bocor lewat WhatsApp siapa sosok dua anggota DPR bela Irjen Verdi Sambo, FS dizalimi diinjak-injak. Diduga ada dua anggota DPR RI membela Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir J. Hal ini diketahui setelah mereka menghubungi Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso saat pembunuhan Brigadir J baru saja terjadi melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler. Jejak digital keduanya juga masih tersimpan hingga kini. IPW pun telah menyampaikan kelakuan dua wakil rakyat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 25 Agustus. Sugeng mengatakan anggota DPR itu menghubunginya pada 12 Juli atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pertama mencuat pada Senin 11 Juli atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di tengah rapat dengan MKD, Sugeng Teguh Santoso mendadak meminta rapat dilaksanakan dengan tertutup. Saat awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Candrawati selaku istri Verdi Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut bahwa istri Verdi Sambo, Putri Candrawati harus mendapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng, ketika itu pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca, tapi tak lama kemudian legislator itu menelponnya. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan itu memanggilnya dengan sebutan Dinda, padahal Sugeng tahu lawan bicaranya ini tak lebih senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng Teguh Santoso mengungkap bahwa wakil rakyat itu pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia atau HAM ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Saat itu, kata Sugeng Teguh Santoso, anggota DPR itu menyebut bahwa Verdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Kepada Sugeng Teguh Santoso, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Irjen Sambo. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan DPR ini tak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. 3 hari setelahnya, atau tanggal 15 Juli 2022, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat komisaris besar. Perwira menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan juga Keamanan Mabes Polri itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Irjen Verdi Sambo di awal.